Negosiasi itu bisa dilanjutkan untuk melakukan penulisan naskah awal, perbaikan naskah, penulisan naskah akhir, lalu dilanjutkan pada tahap akhir yaitu penandatanganan. Setelah dilakukan pasca kontrak, itu ada pelaksanaan kontrak itu sendiri, lalu penafsiran. Ketika ada suatu perubahan dari isi kontrak, biasanya ditafsirkan penafsiran yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelum UTS, lalu ada penyelesaian sengketa jika terjadi masalah. Ketika ada suatu perjanjian itu, maka menurut pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian disetarakan dengan undang-undang, atau kita sering kenal BW. BW itu kedudukannya gimana sih? BW itu kedudukannya setara dengan peraturan perundang-undangan, karena selama peraturan ataupun ketetapan itu tidak melanggar ataupun menyalahi dari pasal undang-undang dasar ataupun undang-undang ataupun peraturan pemerintah ataupun keputusan presiden yang diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan itu masih bisa tetap digunakan. Ketika ada suatu perjanjian yang sah, maka tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Karena sudah disepakati sebelumnya bahwasanya perjanjian dibentuk atas dasar dua subjek hukum yang ingin melakukan suatu konsensi atau kompensasi, yang mana ketika perjanjian itu sudah dibuat secara tidak langsung terdapat kewajiban kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Dengan pelaksanaannya tentunya diiringi dengan itikat yang baik. Namun ketika perjanjian itu hapus, bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh para pihak itu? Maka ketika perjanjian itu hapus atau hangus, itu bisa ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Kapan waktu berakhirnya perjanjian atau perjanjian itu hapus? Batas waktu yang diberikan itu ketika sudah dilaksanakan ataupun ketika ada satu subjek hukum yang meninggal dan tidak dapat melaksanakan perjanjian atau melakukan manifestasi, maka perjanjian itu bisa secara otomatis hapus ataupun menimbulkan kompensasi hukum yang baru. Batas perjanjian ini diatur kembali melalui undang-undang, dan ketika suatu peristiwa tertentu, maka pernyataan menghentikan perjanjian ini dapat dilakukan secara sepihak oleh kedua belah pihak, juga dapat dilakukan asalkan tidak menyalahi isi dari perjanjian itu sendiri. Melalui putusan hakim bisa hapus perjanjiannya karena sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terus tujuan perjanjian telah tercapai, kan substansi atau isinya yang menentukan kedua belah pihak. Yang melaksanakan pun kedua belah pihak. Ketika tujuan telah tercapai, maka perjanjian itu secara otomatis hapus. Setelah adanya hapusnya perjanjian, ketika antara subjek hukum itu masih terikat dari adanya hukum menurut peraturan perundang-undangan, karena keberdataan sendiri itu merupakan perbuatan manusia yang dituliskan dan disepakati serta dilaksanakan. Ketika ada sebuah kepentingan atau zakwarneming di pasal 1354 BW, maka dapat dilakukan secara sukarela, tidak ada perintah atau kuasa antara pihak lain, dapat diwakili atau mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan orang tersebut atau perwalian untuk menyelesaikan urusan sampai selesai. Biasanya ini dilakukan oleh para kuasa hukum melalui lembaga bantuan hukum ataupun konsultan advokat. Lalu pengurusan kepentingan ini dilaksanakan sesuai dengan alur
yang telah ditetapkan menurut kalau melalui jalur pengadilan ya ada proses pengajuan perkara, mediasi, terus pengajuan gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, terus ada proses kesimpulan, pembacaan putusan, dan lain sebagainya. Lalu ada pembayaran tak terutang di pasal 1399 itu sendiri. Pembayaran tak terutang ini merupakan bentuk dari wan prestasi ketika ada si pengutang dan si si pemberi utang ketika melakukan perjanjian setelah jatuh tempo tetapi tidak dibayarkan oleh si pengutang, maka perikatan ini bisa hapus dengan catatan bahwasanya ada kompensasi yang lebih lanjut. Untuk melanjutkan materi ini ada PowerPoint yang baru aku share di Google Drive. Dalam hal syarat dari sahnya suatu perjanjian, itu ada 4. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, secara subjektif, ketika ada kesepakatan untuk mengikatkan diri dari perjanjian itu sendiri dan juga cakap yang dikategorikan cakap itu berasal dari ketetapan ketentuan di pasal 21 KUH Perdata bahwasanya seorang yang dikatakan cakap apabila tidak berada dalam pengampuan, sudah cukup umur, tidak gila, dan juga dapat melakukan perbuatan hukum.
Selain itu, di syarat objektifnya, bisa paham mengenai berkaitan dengan suatu hal tertentu atau suatu sebab yang halal. Dan di pasal 1330 ini dijelaskan perbedaan orang yang tidak cakap, yaitu belum dewasa atau belum berusia 21 tahun, ditaruh di bawah pengampuan, dinyatakan pailit karena tidak dapat membayar hutangnya, hilang ingatan atau gila. Setelah dipelajari berkaitan dengan struktur anatomi kontrak itu sendiri, ada bagian-bagian dari perjanjian yang tidak dapat dipisahkan, yaitu satu esensialia, berupa perjanjian itu tidak mungkin ada apabila tidak ada perjanjian jual beli. Ketika ada barang, harus ada uang. Transaksi yang dilakukan pada saat itu juga ketika kualitas barang itu juga menentukan jumlah nominal pembayaran. Yang kedua, naturalia. Ini merupakan bagian-bagian yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai untuk mengatur. Misalnya penanggungan, ketika ada perjanjian berupa jual tanah ataupun perjanjian bisnis melibatkan si penanggung ini ditetapkan melalui suatu perikatan tersendiri yang pada semisal di tanah, perjanjian berkaitan dengan tanah, itu ada hak ataupun kewajiban penanggungan. Lalu ada accidentalia, di mana bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian yang peraturan perundang-undangan itu sendiri tidak dapat mengaturnya. Misal ketika jual beli rumah tanpa mencantumkan isi di dalamnya, maka dibuat secara tersendiri bahwasanya benar adanya barang yang ada di rumah tersebut beserta rumah seisinya itu menjadi milik dari si pembeli. Selanjutnya, kenapa ada yang disebut namanya prestasi of rumah dan resiko dalam hukum perdata ataupun hukum kontrak sendiri? Di sini dijelaskan bahwasanya prestasi bukan berarti dapat meraih juara ataupun menjadi perwakilan delegasi ataupun menjadi mahasiswa berprestasi. Namun dalam lingkup perdata, prestasi ini merupakan sesuatu hal yang tertulis dalam kontrak oleh para pihak yang mengikatkan diri untuk dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dalam mencapai tujuan dari perjanjian. Bentuk dari prestasi menurut pasal 1234 KUH Perdata itu ada memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Memberikan sesuatu itu bisa bersifat material dan imaterial. Material itu berupa benda, barang, ataupun yang bisa diwujudkan. Dan ketika ada benda yang tidak berwujud atau imaterial berupa kewajiban ataupun penanggungan, itu tetap bisa dicantumkan, namun disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk berbuat sesuatu, ini masuknya di pemberian kewajiban. Tidak berbuat sesuatu ketika ada yang tidak sepakat dengan isi perjanjian ataupun ada klausul yang mungkin menyimpang dari kehendak satu pihak,
pastinya isi dari perjanjian itu sendiri tidak dilaksanakan. Biasanya ini ada ketersinggungan atau baperan lah antara pihak A dengan pihak B. Setelah dibahas berkaitan dengan prestasi, ada one prestasi. One prestasi ini berbeda dengan prestasi karena tidak dilaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan dalam kontrak terhadap para pihak. Di sini one prestasi dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian tanpa kesalahan. Kesengajaan ini dengan kesadaran diri, kalau kelalaian itu tidak disengaja atau dalam keadaan mabuk, mungkin seorang pemabuk yang menabrak pejalan kaki itu biasanya sebagai bentuk kelalaian. Tanpa kesalahan ini biasanya karena di bawah alam sadar. Bentuk-bentuk one prestasi itu ada tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sempurna, melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak tepat waktu, melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Di sini bentuk one prestasi ada 4 yang telah disanggupi. Ini biasanya sumpah jabatan, dalam bentuk sumpah jabatan. Apa yang diperjanjikan tidak sempurna ini biasanya dalam penyampaian visi misi dari kepala daerah. Visi yang telah dituliskan itu tidak selaras dengan misinya. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak tepat waktu. Ketika ada seorang kepala daerah itu biasanya menjanjikan untuk memberikan sesuatu barang itu tidak bisa ditepati ataupun tidak bisa diwujudkan. Lalu melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ini berupa pelanggaran, sudah masuk ke dalam pelanggaran. Mungkin itu saja buat perkuliahan pada kesempatan kali ini. Kita sudah sampai di